Halo Motovlog Padang. Apa kabarnya? Baik kan? Ya, di penghujung akhir tahun ini ada beberapa banyak tema yang harus kita angkat. Namun terlebih dahulu saya akan memberitahukan rute kali ini. Rute kita pada hari ini yaitu lokasinya di Limau Manis, tepatnya di belakang Kampus Unan, di samping Kampus Unan. Apabila kalian belok ke di Kampus Unan, ada sisi samping. Nah, kalian bisa masuk dari sana. Nah, di sini ada namanya Kanagarian. Bentar, saya lupa. Ini dia. Iya, Limau Manis. Ini jalan Limau Manis kok di belakang. Jalur ini mungkin jarang bagi kota Padang, mungkin jarang ya kalian mengunjungi tempat ini. Namun tempat ini banyak sekali akses fasilitas publik, terutama itu kampus 3 UNP, khususnya fakultas sekolah luar biasa, pendidikan luar biasa. Nah, bisa kita lihat di sini ada SLB Negeri Nomor 1 Padang. Nah, ini dia. Nah, ini dia UNP, Universitas Negeri Padang, kampus 4 banyak, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, jadi asal diketahui aja, Universitas Negeri Padang mempunyai beberapa banyak kampus-kampus yang tersebar di Kota Padang ataupun di luar Kota Padang, misalnya Bukit Tinggi atau di Payakumbuh. Nah, kenapa demikian? Karena di zaman dahulu area-area yang ada di Pulau Karang masih tergolong sempit. Makanya sekarang waktu itu dibangun beberapa bangunan-bangunan atau pembantu ya. Jalur tergolong sepi, atau boleh dibilang jalur ini adalah jalur pinggiran kota, di mana di sini banyaknya perumahan-perumahan karyawan Semen Padang. Karena bisa kita lihat di sebelah kiri adalah berbatasan langsung dengan pabrik Indarung PT Semen Padang. Nah, nanti akan saya lihatkan betapa dekatnya kompleks Semen Padang. Di sini ada beberapa kompleks yang cukup ternama, yaitu kompleks Ijazar dan juga kompleks yang lainnya. Berdasarkan sejarah, daerah ini adalah dahulunya saat terjadinya peristiwa Banda Buek berdarah. Nah, itu terjadi pengeboman pasar Banda Buek di hari Sabtu dan menewaskan ratusan penjual
dan pembeli, atau bisa bilang untuk masyarakat. Nah, itu sampai ratusan. Bahkan saking banyaknya, para jenazah-jenazah atau mayat-mayat yang belum dikubur sampai 2 atau 3 hari sampai menimbulkan bau busuk. Nah, itu karena saking baunya, ada inisiatif dahulunya akan membakar mayat-mayat yang udah hampir membusuk tersebut. Namun ada beberapa pemuka masyarakat membantu atau berswadaya bersama membangun kuburan massal di daerah ini, Kotolua ini. Kuburan massal yang diperuntukkan untuk para korban-korban yang sudah mulai membusuk akibat peristiwa Banda Bue berdarah, yaitu pengeboman keji oleh pesawat-pesawat sekutu ke pasar Banda Bue. Nah, disinilah kawasan-kawasan tempat kejadiannya kuburan massal di Kotolua. Nah, kalian bisa lihat di sini rindang alam, perumahan, kompleks perumahan. Bicara Banda Bue berdarah, itu kejadiannya kalau nggak salah saya pada tahun 1946, dimana setelah terjadinya peristiwa hancurnya 3 unit mobil logistik Belanda sekutu di daerah Pulau Karang oleh para pejuang. Nah, setelah itu Belanda dengan mengadakan serangan balasan dengan cara membombardir kawasan Pauah ini, terutama itu di kawasan Gunung Saria, kawasan Batu Busuk, kawasan Pauah sendiri, dan juga kawasan Bandar Bue dan Indarung. Hampir semuanya rata dibombardir oleh sekutu pada hari itu. Aksi balasan tersebut dinilai sangat keji dan kejam karena penyerangan itu tergolong asal-asalan, dan juga alasannya markas di sana, misalnya di Batu Busuk adalah markas pejuang Harimau Kuranji, dan juga di Banda Bue ini menurut Belanda di pasar Banda Bue tersebut terjadi pengaturan strategi oleh pejuang dengan kamuflase sebuah pasar gitu. Jadi benar, beberapa sumber yang saya baca, di pasar Banda Bue itu dijadikan tempat kamuflase oleh para pejuang, tempat berkumpul untuk mengatur strategi penyerangan atau. Namun pada peristiwa berdarah tersebut yang menjadi korban adalah masyarakat, karena hari tersebut adalah hari pasar. Nah, nanti akan saya lihatkan di pasar Banda Bue tersebut ada tugu ratapan yang menggambarkan sebuah kesedihan masyarakat karena dibombardir, banyaknya korban yang jatuh saat bombardir di pasar Banda Bue. Nah, di sini ada Masjid Tugu
Nah, ada juga di sini ada kuburan yang berbulat itu adalah kuburan seorang syekh yang menjadi korban saat pengeboman Banda Bue berdarah 1946. Oke, kita sudah sampai di ujung pasar Banda Bue. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman kalian semua. Ini nggak bisa lagi jalan. Bagaimana tugu ratapan masyarakat ini. Nah, ini dia, kita berujung dari Limamani tadi, berujung di pasar Banda Bue, pasar yang selalu ramai, atau acara pasarnya itu hari Selasa sekarang ini dan hari Sabtu. Satu jamnya penyerangan tersebut terjadi pada hari Sabtu. Inilah pasar Banda Bue. Saya harus ngambil ke kanan untuk mendapatkan view tugu perjuangan. Macet seperti yang saya bilang waktu video sebelumnya mengenai aksi angkot. Nah, seperti inilah macetnya karena nggak teratur parkiran kapal gue. Nah, bisa kalian lihat di sana ada tugu menggambarkan tiga orang yang melihat ke atas dan menunjuk. Nah, bisa dilihat itulah tugu yang berada di pasar Banda Bue guna mengenang peristiwa pengeboman berdarah oleh pesawat Belanda ke pasar Banda Bue. Mungkin diantara kalian warga Kota Padang ada yang mengetahui peristiwa tersebut dan ada juga yang tidak. Nah, buat kalian yang ingin berkunjung, silakan berkunjung melihat monumen tersebut. Oke, saya cukupi video sejarah kita yang bertemaskan perjuangan Banda Bue. Saya mohon maaf apabila kata-kata dan penyalahan tempat dan tanggal dan tanggalnya. Dan mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya untuk mendukung saya agar lebih bersemangat membuat konten-konten edukasi motovlog. Sampai jumpa, see you.